Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel literasi tani ternak, channel yang membaca tentang gerakan pertanian dan peternakan. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama tokoh yang tidak asing lagi jika kalian berada di Kabupaten Bantaeng, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat yang tentu banyak dikenal oleh sahabat-sahabat. Jadi di samping saya ada Kak Andis Sultan. Selamat siang Kak Andis. Jadi berbicara tentang pertanian dan peternakan, Kak Andis ini ketua dari LMI, organisasi atau lembaga yang bergerak di YES, yaitu tentang pertanian pemuda. Jadi bisa dijelaskan Kak, dan namanya siapa, kemudian latar belakangnya bagaimana? Ya, nama saya Andi Sultan. Latar belakang saya dari pemberdayaan, kemudian akademik saya dari ilmu komunikasi politik. Tentunya yang konsen hari ini pada giat-giat mengawal dengan program-program kepemudaan, dalam hal ini di program YES untuk pengembangan sektor pengembangan ekonomi dan pemberdayaan generasi petani milenial. Mungkin begitu Bang Hajar ya. Jadi kalau berbicara tentang YES atau pertanian atau petani milenial, bagaimana Kak Andis ini bisa sampai menjadi tender dari YES ini? Jelaskan, YES ini adalah program dari pemerintah, yaitu program yang sangat besar. Kenapa bisa Kak Andis yang bisa terjun di YES ini? Ya tentunya itu kan tidak terlepas dari sumber daya, jejaring dan relasi, dan tentunya pengalaman lembaga yang notabene-nya biasa bermitra dengan funding, dengan NGO, berkolaborasi dengan pihak-pihak pemberdayaan dan hubungan yang baik dengan pemerintah dan sektor-sektor swasta, dan notabene-nya bisa membangun kiat-kiat grade pemberdayaan yang begitu panjang, yang sudah lama dibangun oleh Lembaga Mitra Indonesia. Jadi Lembaga Mitra Indonesia sudah berprogram mulai tahun 2009, terus membangun kontinuitas yang konsen pada 3 isu penting. Pertama adalah soal pemberdayaan generasi petani atau penguatan kelembagaan petani dan pengorganisasian petani. Nah, kemudian dia juga berbasis riset, untuk riset tentang ekonomi, riset tentang sosial politik, riset tentang kawasan, riset tentang kependudukan, dan kemudian soal kepuasan publik terkait dengan indikator-indikator dan parameter pendidikan misalnya. Jadi itu adalah bagian daripada yang tidak terpisahkan. Dan yang ketiga, Lembaga Mitra Indonesia konsen juga pada kiat-kiat pengembangan sumber daya manusia yang sejalan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Bantaeng saat ini. Mungkin begitu Bung Haji. Jadi sangat terperinci ya bagaimana Kak Andis ini menjelaskan tentang bagaimana kira-kira LMI bisa menjadi tender YES ini. Lalu pertanyaan selanjutnya Kak Andis, bagaimana kira-kira YES kontribusinya pada petani pemuda hingga hari ini? Ya, saat ini di tahun 2020 Lembaga Mitra Indonesia bersama dengan melalui program YES itu kemudian konsen memberdayakan terkait dengan kurang lebih 1000 generasi petani milenial dari umur 17 tahun. Jadi umur 17 tahun sampai dengan 39 tahun itu menjadi database yang menjadi objek sasaran pemberdayaan dan pengorganisasian program YES ini. Nah, dengan 800 ini, 800 orang se-Kabupaten Bantaeng itu kemudian dilatih
dari segi sumber daya manusia melalui pelatihan yang disebut dengan literasi keuangan, pelatihan startup, pelatihan motivasi bisnis, dan kemudian ruang-ruang yang lain yang dikampanyekan. Nah, terkait dengan pengembangan skill generasi petani milenial, program YES ini juga menyediakan namanya kuota untuk magang. Jadi kuota untuk magang itu di Bantaeng itu kurang lebih kemarin 27 orang, itu kemudian dimagangkan di beberapa titik tempat yang sudah disertifikasi, yang sudah diuji tuntas oleh tim Polbantang Goa. Nah, bahwa di tempat itu memang layak untuk didorong magang. Nah, di magang itu kan soal mengasah keterampilan dan skill untuk misalnya bertani dan petani milenial, yang diharapkan setelah datang magang dia bisa membuka lapangan kerja sendiri, kemudian bisa bekerja sendiri, atau kemudian bisa menjadi penopang atau contoh atau teladan di titik itu atau di tempat itu atau di wilayah itu atau di desa itu di mana dia berdomisili. Ketika dia datang magang untuk pengembangan horti, maka dia ada pengembangannya, diharapkan bisa terampil untuk horti dan bisa membangun jejaring dengan PPL, kemudian BPP, dan kemudian di dinas-dinas terkait dan pihak swasta untuk itu, karena sudah ada skill dan keterampilannya. Nah, kemudian di elemen lain ada namanya hibah kompetitif. Hibah kompetitif ini di tahun 2021, tahun 2020 itu kemudian ada di sektor kurang lebih 38 orang yang mendapat hibah kompetitif yang tersebar di Kabupaten Bantaeng. Nah, tentunya di elemen penting ini rata-rata misalnya ada yang peternakan, kemudian ada yang di olahan, kemudian ada yang di sektor-sektor budidaya. Nah, itu kemudian menjadi ruang kontribusi yang dianggap itu cukup kompetitif, cukup membantu generasi di tengah-tengah pandemi sebagai solusi ruang aktivitas mereka untuk berusaha. Nah, contoh di Patalasang itu kemudian ada namanya Pak Mulis, salah satu penerima hibah kompetitif yang kemudian konsen membangun usaha di sektor telur puyuh, dan kita bisa lihat dalam konteks hari ini di tahun 2020 dia dapat perkembangannya, trennya 2021 ke 2022 kita bisa lihat dia sudah membuka lapangan kerja itu kurang lebih sekitar 3 orang dia pekerjakan, kemudian ruang akses ekonomi pendapatannya juga meningkat di tengah-tengah pandemi, karena di tengah-tengah pandemi ini butuh proses yang dia bertahan, inovatif, dan kemudian dia jadikan sebagai sumber pekerjaan utama dan pendapatan utama untuk menghidupi keluarga dan membuka lapangan kerja. Nah, bagi yang mau belajar tentang peternakan puyuh atau edukasi puyuh, ya silahkan ke Patalasang di Rumah Puyuh Patalasang di tempatnya Pak Mulis. Nah, itu satu contoh tempat yang kemudian dibantu disupport oleh program YES, sehingga tanggung jawab yang dibantu oleh program YES, tanggung jawabnya mereka untuk dijadikan sebagai tempat ruang edukasi, tempat belajar, dan bisa dijadikan sebagai mentor bagi generasi-generasi yang mau untuk mengembangkan bertelur, pengembangan unggas telur puyuh. Nah, itu satu contoh. Nah, kemudian contoh yang lain di tempat di kawasan ada namanya di Kelurahan Lembang, Kelurahan Gantaran Keke, itu ada namanya Jupri yang menanam nanas, yang dari nanas kemudian dia olah menjadi sirup nanas, dari sirup nanas dia olah jadi ada selai pengembangan nanas, kemudian ada pekin nanas yang saat ini sudah bermitra dengan Lentomar, dan kemudian sudah membangun relasi-relasi di sektor-sektor kesehatan, karena itu adalah bagian daripada minuman kesehatan, dan bisa juga menjadi ruang-ruang pembelajaran dan advokasi. Dan misinya bagaimana kemudian ketika ada generasi yang mau mengembangkan budidaya terkait dengan nanas, ya silahkan berhubungan dengan Pak Jupri, dia bisa menjadi juga mentor hari ini, dan pengembangannya alhamdulillah sudah pengembangan lahan kurang lebih 2 hektar dari program YES.
Nah, itu bagian dari pada pandangan-pandangan. Nah, di segmen-segmen yang lain, misalnya kita bisa melihat pengembangannya misalnya di budidaya cabai. Nah, budidaya cabai kita bisa lihat ke Campaga Loe, itu ada namanya Jabal yang hari ini juga membangun investasi ruang yang besar, dan hasil panen raya dari akumulasi cabai dengan tomat yang diakumulasi itu kurang lebih pendapatannya dalam ruang dan catatannya yang masuk dalam perputaran usahanya kurang lebih mencapai 75 juta, yang kemudian disupport dengan yes hanya kurang lebih 35 juta. Itu kemudian jadi meningkat secara pendapatan. Nah, itu kemudian ada juga di Hulu Ere, itu bisa dilihat yang budidaya kentang yang kemudian membangun sebuah pembibitan Irwan Majid, bisa dicek-cek ke sana, itu hanya kurang lebih 50 are, dan sekarang hasil penjualannya kurang lebih sekitar 100 juta dari program sentuhan dari program YES, dan kemudian dia menjual kurang lebih 100 juta. Itu saya pikir generasi-generasi milenial yang seperti itu baik manfaat secara sumber daya, skill, keterampilan, dan manfaat jangka panjang dan kontinuitas keberlanjutan untuk lapangan kerja itu ada di program YES. Jadi program YES itu nyata, bos. Sangat menarik sekali kalau kita mendengar apa yang diceritakan oleh Kandi Sultan ini tentang bagaimana sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan bantuan dari YES, tentang bagaimana kontribusinya di tengah-tengah masyarakat. Kita sangat wow sekali. Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin ini, Kandis. Ini kan untuk mendapat sentuhan dari YES itu pasti tidak serta-merta langsung mendapatkan sentuhan dari YES. Tentu ada persyaratan-persyaratan tertentu sehingga petani atau pemuda bisa tersentuh oleh YES. Dan juga ada beberapa yang saya dengar tadi sebelum kita berbincang-bincang di sini, yaitu CPN, kemudian HK, apa? Tolong bisa dijelaskan apa itu persyaratannya, kemudian apa itu CPN dan apa itu HK? Ini sangat menarik sekali. Jadi misalnya untuk menjadi bagian daripada objek sasaran program YES itu syaratnya satu, dia berumur 17 tahun sampai dengan 39 tahun. Itu syarat utamanya itu. Karena objeknya program YES di elemen umur itu, umur produktif. Karena dari hasil asesmennya bahwa sekarang ini kan ada krisis generasi untuk terjun ke pertanian, karena dianggap pertanian itu tidak memiliki masa depan. Nah, sehingga objektivitasnya atau produktivitasnya hanya yang bertani hari ini yang rata-rata umur 40 tahun sampai dengan situasi saat ini fakta lapangannya di 75 tahun. Jadi sudah tidak produktif. Sehingga ruang-ruang program ini, di program YES yang dijadikan sebagai objek utama di dalam ruang program itu dari umur 17 tahun sampai dengan 39 tahun. Jadi selama dia orang Bantaing dan umurnya 17 tahun sampai dengan 39 tahun, dari ruang mau dia perempuan, mau dia laki-laki, itu silakan mendaftar di program YES. Di program YES itu ada namanya bagiannya fasilitator muda yang bertugas di desa, kemudian ada mobiliser di kecamatan dan kabupaten, dan kemudian bisa juga langsung ke PPL-nya berkoordinasi, atau kemudian ke kelompok tani masing-masing yang mau mendaftar menjadi calon penerima manfaat program YES. Dan syaratnya itu hanya umur 17 tahun. 17 tahun dengan 39 tahun, itu syaratnya. Berarti cuma dua ya, Kak? Ya. Cuma persyaratannya itu 17 tahun dan 39 tahun. Iya, ini jadi tengah-tengahnya bisa. Iya, Jadi di rentang umur 17 tahun sampai 39 tahun itu bisa mendapatkan bantuan hibah kompetitif dari YES. Tidak, bisa masuk menjadi calon penerima manfaat. Calon penerima manfaat. Jadi tidak bisa langsung mendapatkan ya, bisa jadi calon dulu. Nah, calon dulu. Calon penerima manfaat.
bisa dijelaskan nggak apa itu CPN dan apa itu HK? Baiklah, setelah ada jeda sebentar karena ada hal-hal teknis yang perlu diperbaiki. Baiklah, kita kembali lagi di channel Literasi Tani Ternak. Baiklah, kita lanjut bersama Kandis tentang berbicara tentang CPN dan HK. Jadi sampai hari ini masih tersebar di media sosialnya YS, yaitu tentang tulisan CPN kemudian HK. Nah, sampai hari ini saya belum tahu apa itu CPN dan apa itu HK. Baiklah, Kandis akan menjelaskan tentang apa itu CPN dan HK itu sendiri. Iya, CPM itu sebenarnya singkatan calon penerima manfaat program YS, yang kemudian yang bisa masuk di situ yang umur 17 tahun sampai dengan 39 tahun. Jadi saya mengajak seluruh generasi muda yang ada di Kabupaten Bantaeng, utamanya yang berumur 17 tahun sampai dengan 39 tahun, kita jemput ini program, kita manfaatkan ini program, karena program ini adalah program keberpihakan kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Bantaeng. Nah, kemudian HK ini notabene-nya adalah yang sudah menerima hibah kompetitif. Jadi dia sudah menerima hibah kompetitif yang disingkat dengan HK. Jadi dia sudah menerima. Jadi ketika ada misalnya kita temukan di beberapa titik dan desa di Kabupaten Bantaeng yang ada di situ logonya logo YES, kemudian ada spanduknya, dan kemudian ada namanya, ada jumlah-jumlah nama-nama usahanya, itu adalah bagian daripada binaan program YES yang disingkat dengan HK. Jadi itu kentara di beberapa, karena kami secara tidak langsung mendorong publikasi dan titik bahwa di mana ada calon penerima HK, di situ harus ada spanduknya, titiknya, tempatnya, dan kemudian titik koordinatnya calon penerima kemudian HK itu yang sudah dapat di program YES. Nah, secara gambaran umum bahwa program YES yang dapat HK di Kabupaten Bantaeng yang kurang lebih misalnya 38 orang itu terbagi dalam beberapa klaster. Klaster pertama yang kemudian ada yang dibantu dalam olahan kopi, yang itu terdapat di Kecamatan Tembok Hulu. Kemudian ada peternakan sapi, peternakan kuda, kemudian ada peternakan unggas, peternakan ayam, budidaya di sektor-sektor pertanian seperti hortikultura, cabai, kemudian kentang, dan kemudian tomat, dan ada beberapa elemen-elemen lain seperti misalnya di hasil olahan, misalnya dari pertanian menjadi misalnya jagoan jahe, kemudian ada beberapa produk-produk yang lain, ya itulah bagian daripada hasil yang lain. Nah, secara pandangan bahwa program YES itu masuk pada 3 elemen penting, itu masuk kepada peran yang dimaksud itu adalah dia dari budidaya ke tingkatan ke teknologi tepat gunanya, kemudian teknologi tepat gunanya itu bisa masuk ke ruang-ruangnya adalah peningkatan teknologinya, dan kemudian hasil olahan industri dan packing pasarnya. Jadi program YES itu sudah keren, hebat, dan baik dan benar. Jadi itu bagian daripada tawaran, silahkan hubungi, kontak masing-masing mobiliser, masing-masing fasilitator muda, atau kemudian di titik-titik tertentu di wilayah yang lain, misalnya contoh di PPL, di BPP, atau kemudian bisa mendatangi Dinas Pertanian secara langsung bagi yang mau mendaftar di program YES. Karena program YES ini personelnya sekarang itu di fasilitator muda ada 30 orang yang tersebar di Kabupaten Bantaeng, kemudian mobilisernya itu kemudian ada 4. Jadi secara tidak langsung yang bersentuhan kepada masyarakat itu fasilitator muda, mobiliser, dan kemudian ada FA yang menjadi pendukung konsultan tata kelola pelaporan, baik secara administrasi maupun secara pelaporan pengembangan usaha, karena program YES ini itu akan didampingi kurang lebih 5 tahun. Jadi
Programnya panjang sekali ya. 5 tahun. Ya, dia satu setengah dekade lah. Ya, kira-kira begitu. Jadi dia rencana cukup panjang. Nah, yang supporting ini itu adalah IFAD. Itu dia adalah lembaga donor dari luar negeri dan kemudian kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu kerjasama dengan Polbantan, Politeknik di Goa, kemudian Politeknik Goa masuk ke Dinas Pertanian, Dinas Pertanian kerjasama dengan NGO, NGO kerjasama dengan beberapa elemen petani milenial yang ada di Kabupaten Bantaeng. Jadi sekali lagi saya sampaikan, program YES adalah salah satu program yang memiliki keberpihakan kepada generasi muda yang utamanya berumur 17 tahun sampai dengan 39 tahun. Mantap Ki Bos, si bantu Ki. Jadi itulah tadi bincang-bincang sederhana kita atau bincang-bincang yang cukup singkat. Jadi untuk sahabat-sahabat yang umurnya masih 17 sampai dengan 39 tahun, silakan menghubungi teman-teman fasilitator muda, kemudian mobilisernya, atau bisa langsung ke Dinas Pertanian atau PPL yang ada di desa setempat. Lalu silakan untuk bergabung di YES ini, karena YES ini adalah program yang sangat berpihak kepada petani pemuda. Jadi mungkin cukup sekian pertemuan kita pada channel Literasi Ternak pada kesempatan kali ini. Saya akhir dengan ucapan doa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga kita selalu diberikan jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.